Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sebuah proyek berbasis Arduino yang dibuat menggunakan platform Tinkercad. Proyek ini berjudul Termostat Pintar dengan Indikator RGB, yang berfungsi untuk mendeteksi suhu lingkungan dan memberikan respon otomatis berupa indikator warna serta kipas pendingin. Proyek ini dibuat sebagai simulasi sistem pengendali suhu sederhana yang banyak diterapkan pada sistem pendingin ruangan maupun perangkat elektronik lainnya. Pada proyek ini, kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu Arduino Uno sebagai pengendali utama, sensor suhu TMP36 sebagai pendeteksi suhu, LED RGB sebagai indikator visual, dan motor DC sebagai simulasi kipas pendingin. Selain itu, digunakan juga resistor transistor NPN dan diode sebagai komponen pendukung agar rangkaian bekerja dengan aman dan stabil. Selanjutnya, kita akan menggunakan Tinkercad untuk menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan. Ya, jika sudah terbuka, kita langsung ketik yaitu Arduino. Kemudian kita pilih, terus kita taruh aja. Selanjutnya, kita hapus. Kita ketik TMP36 ya. Kita sesuaikan aja untuk peneletakannya. Kemudian LED RGB. Oke. Kita pilih. Kita taruh. Lanjut, kita cari lagi DC motor atau motor DC. Tapi jika di Tinkercad ini kita tulis saja DC motor. Kita letakkan sesuai keinginan posisinya. Selanjutnya kita ketik NPN transistor. Oke, kita deketin aja dengan lampunya, guys. Kita dekat dengan DC motor aja biar lebih enak. Selanjutnya kita ketik diode, kemudian kita pilih, terus kita letakkan saja di bawah DC motor, dan kita sesuaikan aja sesuai keinginan kita masing-masing. Sini saya membuat horizontal. Selanjutnya ini kita pilih resistor. Nah, kemudian kita taruh di bawah LED tadi. Ini kita pilih 220 ohm sesuai yang ada di modul. Kemudian kita copy. Ini 220 ohm untuk membatasi arus agar LED RGB tidak terbakar. Nah, ini kita copy menjadi 3 buah. Nah, selanjutnya kita copy lagi untuk ke resistor yang 1 atau 1000 ohm. Ini kita letakkan di bawah NPN transistor. Ini fungsinya sebagai seklar elektronik untuk mengalirkan arus besar ke DC motor. Nah, jika semua komponen sudah disiapkan, maka kita akan lanjut ke rangkaiannya lagi. Baik, kita masuk ke rangkaian. Pada modul ini sudah disediakan konfigurasi pin. Ini merupakan detail pin apa saja yang dipakai dalam membuat sebuah rangkaian. Nah, nantinya kita akan membuat rangkaian seperti ini. Kita langsung masuk ke Tinkercad-nya. Di sini TMP bagian power akan kita masukkan ke bagian power 5V atau 5 volt.
Selanjutnya, bagian TMT pin volt ini akan kita masukkan ke pin analog A0. Kita rapikan. Di sini kita ganti warna merah. Selanjutnya untuk TMT pin GND akan kita masukkan ke bagian GND, bagian power. Kita rapikan kabelnya. Lalu kita ganti warna menjadi hitam. Lanjut, di sini kita buka modul kembali. Kita lihat selanjutnya ada konfigurasi pin LED RGB. Nah, pada kaki red ini akan kita masukkan ke pin digital 9 PMW menggunakan via resistor 220 ohm. Di sini kita pakai kabel berwarna merah. Kita masukkan ke pin 9. Di sini kita pastikan kembali kalau nilai resistornya sudah 220 ohm. Kita lanjut ke kaki selanjutnya. Ini kita rapikan dulu. Kita ganti dulu kabelnya jadi warna kita gunakan warna biru saja. Untuk kaki katode ini akan kita masukkan ke Arduino GND. Kita rapikan kabelnya. Lanjut, kita ganti warna dulu jadi warna kuning. Untuk pin blue ini akan kita masukkan ke pin digital 11, masih menggunakan via resistor 220 ohm. Kita masukkan ke pin 11. Kita rapikan. Lanjut ke kaki selanjutnya. Kita ubah dulu warnanya jadi warna hijau. Nah, untuk kaki green ini kita akan masukkan ke pin digital 10, masih menggunakan via resistor 220 ohm. Kita rapikan kabelnya. Nah, jika sudah rapi, kita lanjut kembali. Di sini kita buka modulnya dulu. Kita akan lanjut ke bagian motor DC dan transistornya. Di sini kita lanjut ke kaki NPN. Di sini bagian kolektor. Sebelumnya kita ubah kabelnya dulu. Untuk kaki kolektor ini akan kita arahkan ke kabel negatif motor DC atau yang berwarna hitam atau terminal 1. Kita rapikan kabelnya di sini. Selanjutnya kita ganti lagi warna kabelnya. Untuk kaki base ini akan kita arahkan ke pin digital 6. Ini menggunakan via resistor dengan ukuran 1000 ohm ke kaki 6. Oke, lanjut. Di sini kita ganti warnanya dulu jadi warna biru. Untuk kaki emitter ini akan kita masukkan ke pin GND. Ini kita buat lebih rapi. Kita rapikan dulu. Masih kurang rapi, di sini saya rapikan lagi.
Nah, lanjut. Bagian negatif motor DC ini akan kita masukkan ke bagian power Arduino, yaitu ke 5 volt atau 5V. Kita rapikan kabelnya. Nah, kita ubah warna merah. Nah, setelah itu bagian dioda ini ada bagian anoda dan katoda. Untuk bagian anoda ini akan kita arahkan ke negatif motor DC. Kita ubah warnanya jadi hitam. Selanjutnya kita siapkan kabel berwarna merah. Ini kabel warna merah akan kita tarik dari katoda ke positif motor DC. Kita rapikan kabelnya. Nah, setelah semua kabel dipastikan rapi, kita lihat dulu modulnya. Ini sudah sesuai rangkaian. Nah, di bagian halaman paling akhir modul ini terdapat kode pemrograman. Kita bisa salin ini dan kita langsung masukkan ke Tinkercad. Kita salin dulu. Kita buka Tinkercad. Di sini di bagian kode kita pilih bagian teks. Di sini kita lanjutkan continue. Nah, setelah itu kode yang di sini kita hapus semua, lalu kita tempel kode yang sudah kita salin dari modul. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan start simulation. Simulasi yang kita gunakan ini adalah simulasi if-else. Pada proyek ini digunakan untuk menggambarkan cara Arduino mengambil keputusan berdasarkan nilai suhu yang dibaca oleh sensor. Arduino akan mengevaluasi suhu tersebut, kemudian melalui logika if-else menentukan respon sistem berupa perubahan warna LED dan kondisi kipas pendingin. Nah, di sini kita punya 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika suhu digeser di bawah 20 derajat Celcius, sistem akan merespon dengan menyalakan LED berwarna biru dan kipas akan tetap mati. Kemungkinan kedua, ketika suhu berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celcius, LED akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan kondisi normal dan kipas tetap akan mati. Selanjutnya, kemungkinan ketiga, ini ketika suhu digeser di atas 30 derajat Celcius, LED akan berubah menjadi merah dan motor DC akan menyala. Ini menandakan sebagai simulasi kipas pendingin. Nah, dari simulasi ini dapat dipahami bahwa Arduino mampu membaca suhu dan memberikan respon otomatis sesuai kondisi yang ditentukan sehingga sistem termostat dapat bekerja dengan baik. Cukup sekian video kami kali ini. Saya izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.